Saudara, Gereja Katolik Roma percaya bahwa Paus itu infallible di dalam pengajarannya, di dalam kapasitas ex katedranya. Tetapi klaim bombastis ini, saudara, sama sekali tidak sesuai dengan kehidupan para Paus itu yang sesungguhnya, yang menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang bisa salah. Salah satu contoh Paus yang sangat bejat hidupnya itu adalah Paus Yohanes yang ke-12, yang berzina seumur hidupnya sampai mati terbunuh karena berzina. Suatu saat Paus ini memperkosa seorang perawan yang datang bersiarah ke kepausan, saudara. Maka Paus ini lebih bejat dari pejina pada umumnya, lebih bejat daripada orang-orang bejat pada umumnya. Paus ini adalah Paus yang luar biasa bejatnya, dan ini hanya membuktikan bahwa para Paus itu hanyalah manusia biasa yang bisa berdosa. Lalu apa masalahnya untuk Bapak Pendeta kalau orang Katolik mengklaim seperti itu? Sesaknya di mana? Manusia ini kan unik, punya pandangan yang berbeda-beda. Anda bukan Katolik, tidak mungkin Anda mau lebih tahu dari orang Katolik. Bagi Anda mungkin itu salah, tapi bagi Katolik kan tidak. Hal sekecil apapun Anda komentar, itu kan iman mereka, Pak. Urus saja iman Anda sendiri, Bapak. Lagian itu juga perilaku atau tindakan Paus. Tolong bedakan antara teori dan praktek, ajaran dan perilaku atau tindakan. Bapak Pendeta tidak bisa mengeneralisasikan hanya dari satu kasus personal kemudian dibawa ke pengajaran, sehingga terlihat seolah-olah klaim Katolik tentang infalibel atau ex katedra itu tidak benar atau tidak tepat. Ajaran ya ajaran, praktek ya praktek. Hanya karena perilakunya dari Paus tidak benar atau tidak sesuai teori, maka tentang infalibel atau tentang ex katedra juga menjadi tidak benar. Apakah infalibel atau ex katedra berbicara tentang perilaku manusia atau berbicara dalam kaitannya dengan perilaku Paus atau berbicara lain? Iya kan? Lalu apa masalahnya untuk Bapak Pendeta? Kalau orang Katolik mengklaim seperti itu, sesaknya di mana? Itu kan kasus. Kalaupun infalibel atau ex katedra ada kaitannya dengan perilaku Paus, maksudnya kalaupun perilaku Paus, ya teman-teman, merupakan salah satu bagian dari infalibel atau ex katedra, kalaupun ya teman-teman, maka ketika praktik tidak sesuai dengan klaim tersebut, maka itu tidak selalu berarti bahwa klaim tentang infalibel atau ex katedra atau tidak selalu berarti bahwa ajarannya salah, melainkan bisa jadi karena kesalahan interpretasi atau pemahaman yang kurang, dan ini terbukti dari pemahaman Bapak Pendeta yang kurang dan kesalahan interpretasi dari Bapak Pendeta tentang infalibel atau ex katedra itu kan praktiknya dari Paus, bukan berbicara tentang pengajaran atau teori atau infalibel atau ex katedra. Iya kan? Kalau tindakannya tidak sesuai ajarannya, ya jangan diikuti perilakunya, tapi ikuti ajarannya. Susah amat sih Bapak Pendeta. Lalu apa hubungannya infalibel dengan perilaku Paus? Apa hubungannya ex katedra dengan perilaku Paus tersebut? Saya ulangi lagi ya Bapak Pendeta, apakah perilaku Paus tersebut juga merupakan bagian dari klaim Katolik tentang infalibel atau ex katedra itu atau tidak? Jika tidak termasuk, lah untuk apa Anda keluar-keluar tidak jelas? Kemudian, kalaupun perilaku Paus itu merupakan bagian dari klaim Katolik tentang infalibel atau ex katedra, lalu Anda mengatakan perilaku Paus itu tidak membuktikan klaim Katolik tentang infalibel atau ex katedra, sehingga klaim tersebut infalibel atau ex katedra menjadi tidak benar. Maka jangan ikuti perilakunya. Itu kan perilakunya Bapak Pendeta. Bukan berbicara infalibel atau tidak berbicara ex katedra di situ. Lalu apa bedanya dengan ML? Walaupun tidak ada orang Protestan yang mengatakan ML itu suci atau mengklaim tentang infalibel atau ex katedra, tapi kan ML juga bejat. Kalau perilakunya bejat berarti ajaran ML juga salah, tidak benar. Walaupun ML tidak mengklaim infalibel atau tentang ex katedra ya teman-teman. Dia kan bejat juga. Jangan kalian bilang ML itu tidak bejat ya. Dia juga bejat. Bahkan menurut saya ya teman-teman, ML itu lebih bejat dari Paus yang Bapak Pendeta MYM sebutkan sebelumnya. Tapi kenapa Bapak Pendeta MYM memakai ajaran-ajarannya ML? Walaupun ajaran-ajarannya sesuai Alkitab, ya kan? Lalu kenapa hanya diambil ajaran-ajarannya sebagian? Yang menurut kalian sesuai Alkitab, kalian ambil. Dan menurut kalian tidak sesuai, kalian tolak, tidak pakai. Aneh juga kan? ML juga bejat. Dan itu menunjukkan dia punya dosa atau dia berdosa juga. Berarti ajarannya juga salah. Lalu kenapa menerima ajaran-ajaran dia? Bagi Anda mungkin ajarannya benar, tapi kan belum tentu bagi orang lain itu benar. Dan masing-masing memiliki dasar biblikal yang jelas juga.
Klaim Katolik tentu memiliki dasar yang biblikal juga, bukan asal-asalan klaim. Hanya menyerang paus saja, tapi lupa diri bahwa majikannya juga seperti itu. Bahkan lebih bejat dari paus yang Bapak Pendeta sebutkan. Kalau ada bangkai dalam rumah kita sendiri, bersihkan dulu bangkai itu. Jangan buat seolah-olah tidak ada bangkai dalam rumah kita. Jangan terlalu sibuk melihat bangkai di rumah orang lain. Pintar melihat bangkai orang lain, tapi bodoh melihat bangkai dalam rumah sendiri.